BPP Kecamatan Kadupandak sosialisasikan pupuk bersubsidi di Cianjur Selatan. Global Expos TV Kabupaten Cianjur, Balai Penyuluhan Pertanian, atau BPP Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, menggelar sosialisasi terkait mekanisme distribusi pupuk bersubsidi pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh pihak distributor, pemilik kios resmi, serta kelompok tani, atau Poktan sebagai langkah evaluasi dan edukasi bagi semua pihak terkait. Sosialisasi ini digelar sebagai respons terhadap banyaknya keluhan petani di Cianjur Selatan terkait harga eceran tertinggi, atau HET pupuk bersubsidi yang kerap tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berdasarkan hasil investigasi tim media, ditemukan bahwa sejumlah kios resmi menjual pupuk di atas HET yang telah ditetapkan. Para pemilik kios mengaku bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh biaya tambahan yang tidak ditanggung pemerintah, seperti ongkos kirim dan biaya bongkar muat dari kios ke kelompok tani. Selain itu, sejumlah petani, termasuk di Desa Wargasari, mengeluhkan bahwa kuota pupuk yang mereka terima seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan dari kios, meskipun distributor telah menyalurkan pupuk sesuai kuota yang ditetapkan. Dalam sesi klarifikasi, Haji Sutopo, perwakilan dari distributor pupuk, hadir langsung di BPP Kadupandak untuk memberikan pemaparan terkait mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Beliau menjelaskan secara gamblang bagaimana proses penyaluran pupuk dari tingkat distributor hingga ke kios, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemerintah dalam penetapan harga. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua pihak, baik distributor, kios, maupun petani, dapat memahami dan menjalankan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dengan lebih transparan serta sesuai regulasi. Pemerintah dan pihak terkait juga diharapkan dapat terus melakukan pengawasan agar subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. K. Suparman, mengabarkan. Pak, mohon izin kami dari awak media minta tanggapan tentang sosialisasi masalah pupuk bersubsidi terhadap masyarakat, terhadap para poktan dan gak poktan. Terus kami ada beberapa poin yang akan ditanyakan terkait HET. Andai gitu, para kios menjual batas kewajaran kepada poktan, ya minimal maksimalnya dia angka berapa gitu. Karena HET mah kan sudah pada tahu semua gitu kan, ya. Terus untuk kuota para petani masih banyak yang belum terdaftar gitu kan, oleh poktan-poktan masing-masing gitu kan, di wilayah masing-masing masih banyak masyarakat belum terdaftarkan kebutuhannya gitu, karena baru sebagian. Makanya banyak masyarakat yang beli pupuk tanpa kuota gitu, tanpa kuota, hanya beli ke poktan atau ke kios, makanya harganya di luar HET tersebut. Tanggapan Bapak sebagai distributor untuk wilayah selatan, ya, seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan tadi yang ditanyakan masalah hasil rapat hari ini kan sosialisasi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi khususnya Kecamatan Kadupandak. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan kita sudah dengarkan secara bersama. Terus ada beberapa hal yang diterberatkan berkaitan dengan masalah angka kebutuhan, baik alokasi maupun juga tentang administrasi, juga tentang pembahasan mengenai tadi ada beberapa poktan yang ada sebagian anggotanya masih belum mendapatkan kuota kan begitu. Itu juga tadi juga dibahas di dalamnya. Poin-poin itu menjadi hasil pembahasan pada sesi diskusi.
gitu. Kemudian kaitan mengenai kuota tadi itu, Ya betul. kuota alokasi yang kemudian ada kios yang atau misalkan petani tidak mendapatkan kuota tapi dapatkan pupuk gitu misalnya. Apa? Gimana? Ulang. Petani tidak ada kuotanya tapi mendapatkan pupuk gitu Pak. Ya, gitu. Ya, karena kebutuhan itu ya. Ya, tadi juga dipertanyakan hal yang sama ya waktu ada forum tadi, ada rapat tadi. Itu kan kembalikan lagi. Jadi kondisi di lapangan memang sampai saat ini masih banyak sekali kendala-kendala, diantaranya Betul. mengenai input data. Sementara kita juga di lapangan kan banyak pihak yang terutama masyarakat yang ini betul-betul apa ya namanya itu memang awalnya itu mendapatkan alokasi karena pada saat proses input data di RDKK-nya tidak bisa karena faktor mungkin ya tadi disampaikan oleh Pak Korlut itu karena KTP dan sebagainya belum KTP elektronik dan sebagainya kan gitu. Nah ini menjadi kendala karena itu bagaimana apakah itu tetap dilayani? Nah itu kan kembali lagi tadi kebanyakan tadi sudah dijawab sama teman-teman di Poktan, mereka mengondisikan untuk membagi atau untuk itu, tapi bukan kios yang membaginya, tapi masyarakat itu Poktan ya. Poktan. Tapi bisa menyusul gitu kalau seandainya masyarakat sebagian yang belum terdaftar gitu bisa menyusul mendaftarkan gitu kepada Poktan atau Gapoktan. Itu tadi sudah dikasih informasikan pada saat rapat tadi bahwa para Poktan diminta menginventarisir lagi para anggotanya. Jadi sekarang kan diminta nih misalkan Poktan bisa ngambil data anggota, kemudian alokasinya ada nggak kan begitu. Data RDKK-nya maksudnya. Ketika misalkan ada, nah itu berarti udah masuk ke sistem. Kalau misalkan anggotanya itu tidak terdaftar di situ, nah ini yang kemudian datanya diminta, kemudian diserahkan lagi ke BPP untuk proses selanjutnya nanti akan dilakukan input ulang. Pada kebetulan kalau nggak salah dengar saya itu bisa dilakukan proses input itu biasanya tuh 4 bulan sekali ya. Mudah-mudahan itu bisa nanti kalau gitu sepanjang nanti kalau misalkan di lapangan atau katakanlah masih banyak data-data yang harus di input lagi yang mungkin bisa lah diinikan gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau misalnya tadi Pak Korlo menyampaikan seperti itu, jadi masih bisa diinikan. Jadi kita tidak usah kekhawatiran terlalu besar terkait mengenai tidak mendapatkan ini. Memang betul di samping kemudian proses input yang tidak terinputnya di awal itu juga harus ditindaklanjutin, dibantu oleh sama teman-teman pengurus Poktan supaya misalkan ini persoalan KTP yang belum elektronik katakan gitu. Nah itu online kan gitu. Itu bisa langsung dibantu untuk mengurus ke Disdukcapil. Apakah nanti Disdukcapil itu nanti akan mengganti atau seperti apa? Nah itu nanti setelah diurus ke sana. Nah baru nanti kemudian setelah selesai perbaikan dari sisi NIK itu sendiri dengan Disdukcapil baru nanti diserahkan lagi kepada pihak BPP kan gitu. Dan karena kan BPP pada awalnya memang mungkin sudah bisa atau sudah pernah menerima data tersebut, tapi pada saat diinput mungkin tidak bisa. Tetapi ada juga mungkin di awalnya itu data tersebut tidak termasuk di antara NIK tersebut atau KTP tersebut. Nah, sekarang udah ada nih, tinggal diinputkan. Jadi nanti sederhananya gini, yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar di RDKK, tetapi kemudian tidak bisa mendapatkan alokasi, nah itu yang kemudian menjadi istilahnya itu barangkali tugas bagi para Poktan. Barangkali itu, Pak. Ya, terus yang satu lagi terkait tadi ya tentang HET, gimana tuh tanggapannya? Ya, kalau masalah HET kan jelas-jelasnya di situ sudah ada ketentuan dan aturan, undang-undang, situasi dan kondisi